Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Babun adhkar as-sujudi. Wa idza faragha min adhkar al-i'tidali kabbara wa huwa sajidun. ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وتقدمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سنة لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد للسهو. وإذا سجد أتى بأذكار السجود وهو كثيرا. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang memilih kita, menganugerahkan kita taufik, hidayah, inayah hingga dapat hadir di masjid ini walaupun dalam keadaan di luar hujan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hibbillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sambungan dari majlis semalam, maka masuklah kita kepada bab bacaan apa saja yang bagus dibaca ketika sujud. ومنها ما روينا في صحيح مسلم رواية حذيفة المتقدمة برقي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة لا يمر بآية الرحمة إلا سأل ولا بآية عذاب إلا استعاذ. قال ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى fakana sujuduhu qariban min qiyamih. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari riwayat Huzaifah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu pada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis tersebut disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah, surah Nisa, Ali Imran pada rakaat pada suatu rakaat, maka Nabi apabila membaca ayat rahmat maka beliau meminta, apabila melewati ayat-ayat azab maka beliau berlindung kepada Allah. Qala summa sajada, kemudian Nabi diriwayatkan sujud, faqala beliau membaca Subhana rabbiyal a'la, fakana sujuduhu qariban min qiyamih, maka sujudnya itu kada jauh lawasnya dengan waktu sirin berdiri membaca surah tadi. Itu yang pertama. Bacaan pertama Subhana rabbiyal a'la. Yang kedua, rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qala kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudi subhanakallahumma wa bihamdik
Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Bacaan yang kedua. Tadi subhan rabbil a'la. Yang kedua subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Yang ketiga diriwayatkan fi sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha ma qaddamna fi ruqi ay yaqula kana yaqulu fi ruqi sujudi subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Maha suci zat yang patut disucikan, qudusun zat yang suci, rabbul malaikati war ruh, Tuhannya para malaikat dan ruh. Jadi pertama subhan rabbil a'la. Yang kedua Allahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Yang ketiga bacaan sujud subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Bacaan yang keempat rawaina fi sahih Muslim aydan Ali radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada, diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, Nabi apabila sujud sidin membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Diriwayat Ali karamallahu wajha sidin membaca, Nabi teh membaca Allahumma laka sajadtu, ya Allah hanya kepadamu hamba sujud, wa bika amantu, denganmu ya Allah aku beriman percaya, wa laka aslamtu, kepadamu ya Allah hamba berpasrah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu, sujudlah wajahku ya Allah hanya kepada yang menciptakannya dan membentuknya, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, dan memutkan pendengarannya dan penglihatannya, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan yang keempat. Rawaina fil hadis as-sahih fi kutub as-sunan an Auf bin Malik ma qaddamna fi fadl ar-ruku'i fi fasl ar-ruku' anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'a ruku'ahu tawil yaqulu fi subhanadzal jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah thumma fi sujudihi mithlu dhalik. Berarti ada berapa bacaan dah? Satu subhan rabbil a'la, dua subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, tiga subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh, empat dan doa panjang tadi ujar Ali, wa malaka sajadtu bika amantu bika aslamtu sajadtu wajhi lilladzi khalaqa wa sawwara wa syaqqa basarahu wa sam'ah wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nang kalima subhanadzal jabarut wal jabarut, subhanadzal jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, maha suci zat yang memiliki jabarut kekuatan, malakut kekuasaan, kibriya kesombongan, wal azamah dan kebesaran. 5 bacaan itu. Rawaina fi kitab sunan, dan diriwayatkan dari kitab sunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajada, apabila Nabi sujud, ahadukum, Rasulullah bersabda, apabila sajada ay ahadukum, apabila buhan kalian bersujud, fal yaqul, baca subhan rabbiyal a'la talasan, baca subhan rabbil a'la 3 kali. Dari keadnahu, itu yang paling minim subhan rabbil a'la tadi. Rawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat ibtaqattu an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhatal lailah
fatahassastu wa idza kalimatnya potong. Wa idza wajadtu raqi'an aw sajidan mungkin. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ini benar tulisannya nang terpotong. Cetakannya nih. Bacaan yang ke-6 dalam riwayat Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, aku jar Aisyah kehilangan Nabi malam-malam. Nah Rasulullah kemana sidin? Kupikir sidin ke rumah bini nang lain. Kupikir tadi. Tahassastu. Sekalinya di sini kudapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin sembahyang di muka kamar. Nggih. Pas ku jinguk hendak dah ku keluar kamar dia sidin, hendak keluar masjid. Kalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang di situ. Waktu itu ketemui Nabi itu rahat sujud. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sidin membaca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Jadi bacaan sujud ini banyak pian. Tadi subhana rabbil a'la. Kemudian subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Ketiga subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Yang keempat bacaannya yang diriwayatkan oleh Imam Ali karamallahu wajhah, terpanjang dikit. Wa malaka sajadtu bika amantu wa laka aslamtu sir wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basara tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang kelima itu yang kelima lah. Ini yang satu. Satu, dua, tiga. Yang keempat. Adapun yang kelima subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Yang keenam subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Riwayat Muslim. Sambungan hadis ini. Wa waqatu bi yadi ala batni qadamai wa huwa fi sujudi fil masjidi wa huma mansubatani wa huwa yaqul Allahumma a'udzu bika biridhaka min sukhtika wa 'afatika min 'uqubatika a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Dari riwayat Imam Muslim, jadi kisahnya itu Aisyah mencari Nabi Allah. Limbah sidin buka horden melihat Nabi sujud, Umar berkusut dadaneh kisahnya ini bahasa ulun. Untung ada kesana kemari Nabinya sembahyang sekalinya rasa kenyaman hati memusutai Sayyidah Aisyah kepada telapak batis Nabi nang rahat sujud tegakkan bertegak tuh telapak batis Nabi dipusut sidin telapak batis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim itu sidin membaca doa yang lain, yaitu Allahumma a'udzu biridhaka min sukhatika wa bi'afatika min 'uqubatik a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Batallah Nabi kada batal sidin. Ini adalah dalil yang mengatakan bahwasanya
bersentuhan suami istri ketika salat tidak batal dalam mazhab Imam Malik. Kalau Syafi'i tetap batal. Kenapa Imam Syafi'i menganggap batal? Karena Imam Syafi'i menganggap itu khususiat Nabi saja. Khususiat Nabi. Mun Nabi dipusut bini tenang, amun pian dipusut bini tegang. Itu bedanya. Lalu kada konsentrasi bil sembahyang. Jadi itulah jamaah rahimakumullah, bedanya sentuhan suami istri Rasulullah dengan istrinya, kita dengan istri kita. Kita batal, Rasulullah kan batal. Kalau mendapat hadis ini membaca nukar buku hadis tadilah di Gramedia menemukan bahwasanya Sayyidah Aisyah menyentuh telapak Nabi, telapak betis Nabi rahas sujud nang tegak tadi dipusuti Sayyidah Aisyah. Ada batal lalu mau ucapakan lawan kita nang di Banua, oi kita kada batal bejapai lawan bini. Kada batal ujiannya, kada tahu ternyata. Rawaina fi sahih Muslim an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa ammar wuquf fa'azzimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fihi du'a. Rasulullah bersabda, Jarsidin, adapun ruku' fa'azzimu fihi rabb, wayah itu engkau bagusnya membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi, subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Perasaan kita waktu rukuk itu tunduk dengan zat yang maha ganal. Fokus perasaan kita nih, hati nih, aku tunduk lawan zat yang maha ganal. Bertunduk kita. Jangan bertunduknya kita tuh daripada kelak selajar mengurut lintuhut asam urat naik. Lalu kawak mengikuti lintuhut, jangan juga. Tapi fokuslah pikiran kita untuk tunduk kepada zat yang maha besar. Fokuslah ucapan kita untuk membesarkan zat yang maha besar. Subhan rabbiyal azim wa bihamdi. Karena kita jamaah rahimakumullah rancak benar juga bertunduk kepada orang yang besar pada kita, supaya menghapus penghormatan kita kepada orang-orang besar itu tadi, kita rukuk dengan Allah azza wa jalla. Nah, tunduk dalam-dalam tunduknya, cuman jangan terlalu dalam benar. Pinggul dengan punggung kita disesamakan, sejajarakan. Nya ada juga penang saking anunya hendaknya rukuk umat dalam benar. Dalam benar makruh karena dapat pahala sunnah. Bacaannya mengagungkan, tasbih untuk mengagungkan. Wajtahidu fihi du'a. Maka apabila sujud, fa amma sujud, nah waktu sujud di sini nang bacaan nang bagus tu banyaki berdoa. Selain mensucikan zat Allah nang maha tinggi tadi, kan bacaan rukuk subhan rabbiyal azim wa bihamdi.
Maha suci Allah yang maha besar. Yalah. Adapun sujud subhan rabbiyal a'la, maha suci zat yang maha tinggi. Dan jamaah rahimakumullah banyak berdoa di situ. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Paling dekat hamba kondisinya dengan Tuhannya wa huwa sajidun, dalam keadaan sujud. Itu parak badar datang. Bila sudah sujud, faksiru doa, maka banyak berdoa ya Rasulullah. Cuman harus beringat juga, mun doanya itu berasalkan dari Al-Quran, nang kaya Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu dari Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah sampai habis dari Quran. Rabbana la tuzigh qulubana, sudah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Quran. Maka boleh kita ucapkan bersuara waktu sujud. Tapi amun dengan bahasa ajami itu adalah bahasa bukan Arab. Kayak bahasa Benua, maka hendaknya kita ungkapkan di dalam hati. Supaya apa? Tidak membatalkan salat. Waktu sujud sembahyang hajat, panjang dia sujudnya, Allahu Akbar, sujud. Sujud sembahyang hajat ini jamaah rahimakumullah, kita penambayan disuruhkan memuji Allah. Puji sidin, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tawassul dengan Rasulullah, memakai salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Hanya kita berdoa, cuman dahulukan doa nang syamil kamil, doa nang menyeluruh. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Berarang 10-10, 9-9 kah? Atau misalnya 3-3 kah mun hendak pian bacaan tadi. Tapi ketika baca doanya, ungkapan hajatnya, mun bahasa Banua, ungkapkan dalam hati. Ungkapkan dalam hati. Beda kalau bahasa Arab, apalagi yang berasal dari Quran, dari hadis Nabi, kayak hadis Nabi. Allahumma lakal hamdu, kepadamu ya Allah segala pujian. Wa ilaikal mustaka, kepadamu lah curhatan hati. Antal musta'an, engkaulah yang dapat menolong kami. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada kuasa, tiada upaya bagi kami, gitu ya, kecuali dari Allah yang maha besar. Itu bahasa Arabnya. Curhat, jadi mun curhat lawan Allah, bagusnya itu tadi diawali dengan Allahumma lakal hamdu ilaik wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billah. Bagusnya macam itu. Namun apabila kita bahasa Banua, ya Allah, sakit hati ulun ya Allah, laki ulun kawin pulang sekalinya, misal batal pian. Ya Allah, bukalah hati suami ulun agar dia menerima kekurangan ulun, misal
dan berucap entah batal buai. Atau misalnya berdoa, ya Allah ya Rabbi, sudah sekian tahun tiada perubahan pada istri ulun, pamamayan benar ya Allah. Batal doa pian abahnya. Bahasa Banua apa? Wa'lam annahu yustahabbu ay yajma'a fi sujudihi jami'u ma dzakarna. Jisidin ujar Imam Nawawi rahimahullah, pian dengan doa atau bacaan yang ulun sampaikan 6 biji tadi. Subhanarabbil a'la, subhan qudusun rabbul malaiki wa rabbul malaikati war ruh, subhanakallah bihamdika allahumma ighfirli. Kemudian lagi doanya ng Imam Ali terpanjang tadi. Kemudian lagi subhanal jabarut malakut kibri wal azamah. Kemudian yang keenam, pada yang keenam nang bacaan Sayyidina Aisyah waktu melihat bacaan Rasulullah ketika Aisyah mencari Isidin. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Nah, keenam-enamnya ini Isidin baca berataan munkawa. Karena sembahyang subuh sekali dibaca. Zuhurnya dirasaniakan nih muntong kita membaca seberataan. Jangan misalnya itu ambit kaum muda guruai kita kaum tuha subhan rabbil a'la wa bihamdihi aja. Jangan bawa jadul sakakali walaupun bukan menjadi kebiasaan kita. Yang penting gawi rasayakan seberatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yatamakkan bihi fi waqtin ata bihi awqatun kama qaddamna fi abwabis sabiqah wa idza iqtasara yattasilu ala at-tasbih ma qala min ad-du'a. Apabila hendak ringkas dia sidin ai baca subhan rabbil a'la wa bihamdih ma'ad du'a, lengkap dengan doanya. Pakai doa ya tadi dalam hati mun bahasa Banua. Faslun ikhtilafal ulama fi sujudi wa fi sholati wal qiyam ayyuhuma afdal. Ulama pun berbeda pendapat nang mana nang paling afdal, rahat sujud kah waktu sembahyang itu, wal qiyam rahat berdiri kah, mana harat-haratnya, rahat berdiri kah, rahat sujud kah. Nggih. Afdalus madhhab Syafi'i wa man wafaqah. Adapun madhab Syafi'i dengan mereka yang sepakat dengannya, dengan Imam Syafi'i, maka memilih al-qiyamu afdal, berdiri lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Sahih Muslim, afdalus salat tulul qunut ayat qiyam. Sebagus-bagus sembahyang adalah panjang berdirinya, lawas tadi berdirinya. Itu seabdal-abdal sembahyang, bukan panjang sujudnya. Kemudian mazhab Syafi'i. Lianna karena kenapa sujud kenapa berdiri lebih afdal? Karena waktu berdiri adalah waktu membaca Al-Qur'an. Adapun sujud itu hanya tasbih. Adapun membaca Quran jauh lebih afdal daripada hanya bertasbih. Qala al-Imam Abu Isa Tirmizi di kitab sujud ni pian bagusnya tu posisinya dahi hidung nempel. Kalau 7 tu dari muha, tangan kiri kanan lah, batis lutut kiri kanan, ujung jeriji batis kiri kanan dengan kepala tadi lalu 7. Ini kepalanya nih nang mana nang
nang dikenakan ke lantai dahi dan hidung. Anu guruai ada pakai muntung juga. Ayuha, mun panjang muntung pada hidung kana juga sudah. Ya Pak. Aipina sabujur ada ulun, ampun maaf nih, alhamdulillah masjid kita ada. Nggih. Pinanya imamnya ini hidung temek, giginya nang mancung. Jadi pian pasahapan itu bau liur basi. Enggi ajul kenapa cuma bau liur basi? Setiap kali ulun jadwal di situ, kenapa bau liur basi julun? Enggi jadi limbah yang sadar gitulah. Oh, mungkin muntungnya umpat sujud. Jadi waktu bacaan tuh bibir nang basahnya tepair-pair ke pasahapan. Basah pasahapan, karing banyak liur tadi berbau. Oma bila ulun sembahyang situ pian ulun surbane kada dibahu lagi, kada digulu lagi, tapi beurai sudah. Nah, bahampar. Napa nutupi bau liur. Kepanjangan gigi. Najis gua. Pon? Najis. Kalau sebagai kalau liur kada najis, hanya qazar, kotor. Tapi bagi mereka yang berkurinah, berbeludah itu haram. Ini haram. Kalau panjangan muntung tadi. Nah. Kita kalau sujud tuh loh, kalau sujud ke lantai, dahi, hidung beimbai. Ya kalau. Nah, beda sujud ketika mencium hajar aswad. Hajar aswad itu pian teknik ciumnya ada. Nggih. Jangan pinan nang kucup seberatan buncul kucupnya bulat kelelah hajar aswad tuh batu hilang tuh. Uma kucup seputaran nang kayak jam tuh nak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 berputar menciumnya. Nggih. Ada pipi kanan digintasakan sidin, bepair. Pipi kiri, dipusutakan sidin seberataan, kurang adab. Nang bagusnya kayak apa? Nah, cara sahabat dan para tabi'in. Kayak apa cara sahabat dan tabi'in menciumnya? Pertama, jamaah rahimakumullah, kecup. Ya, cium. Limbah itu hanya letakkan dahi kita, atau kebalikannya, letakkan dahi kita baru cium. Itu aja. Bon. Iya, cium itu ya kecup. Mun kita kecup itu kan berbunyi. Waduh, bunyi. Cium biasa aja. Ini berbunyi-bunyi pian ulun, ya Allah, ampun maafkan lah. Mudahan jamaah kita kadang mudahan tulak umrah beratan, amin. Kau mencium hajar aswad. Bila mencium hajar aswad, nang bahasa kecup tu cium. Cium. Karena apa? Membedakan kalau cium itu kan pakai hidung. Nah, itu mencium. Kalau kecup kan pakai bibir. Tapi yang dimaksud pakai bibir ni ciuman bibir biasa. Nggih, bandak mungkin mencium sayang kayak apa? Nggih, cium sayang dan penuh hormat. Bukan cium yang penuh birahi pakai beliur-liur je. Ngomong gitu banyak banget. Kadang pian bila pas giliran kita mencium hajar aswad, asa berat mencium hajar aswad. Kenapa? Basah lo liur. Paksa dipusut dulu nah. Dia dihapus dulu liur orang, paluh orang hajar cium. Nah, ciuman kepada hajar aswad itu jamaah rahimakumullah diiktibarkan kepada cium tangan pula. Jadi cium tangan orang tua itu dua macam. Nang hormat benar tuh lah. Selain cium tangan biasa, cium tangan biasa kan cium tangan sudah ya, kalau hidung kita letakkan ke punggung tangan orang tua. Itu yang pertama. Nah, dua yang penghormatan yang lebih dalam yang ulun maksud tadi, pertama
cium punggung tangan beliau dan buka cium telapak tangan sidin. Ya kan? Nah, yang ketiga ini yang jarang dipakai, tapi di Arab dipakai. Itu ciumnya itu pian sama kayak cium Hajar Aswad. Kayak apa tadi? Andak hidung dulu, baru dahi. Atau dahi dulu, baru cium. Gitu. Makanya kadang kita melihat orang yang ciumnya double, 2 kali. Itu bukan 2 kali cium, tapi dahi sekali, kecium sekali, atau cium sekali, dahi sekali. Nah, itu. Jadi cara cium tangan orang. Mun pian jamaah rahimakumullah di Banua melihat orang cium tangan Habib, misal bolak-balik punggung telapak tangan, sikungnya punggung telapak tangan, ai pian membelain. Gaya cium Hajar Aswad pian, cium letakkan dahi pian. Karena jamaah rahimakumullah dalam bahasa Arab, dalam ibarat bahasa Arab itu man ikhtalafa Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Siapa nang malalain, nah itu yang dikenal sidin. Ada. Siapa yang malalain, tapi malalain yang sesuai, kada keluar dari syariat. Apa? Kali kata dulu kalimatnya. Jadi cium tangannya itu tadi cium andak dahi. Nikah ada pian. Nomor lain aja makan ini. Salim buntung, salim tapi pipi yang diandak ke punggung tangan maka pipinya pian bakas es krim nang karing itu pula. Ini memalitakan kan cium tangan. Pipi itu dari riwayat. Pipi dari riwayat. Dalam jalur agama kita. Kalau agama lain mungkin ada. Karena ulun pernah lihat orang yang cium tangan tapi pipi diletakkan ke punggung tangan, itu orang-orang Eropa. Pernah ulun lihat itu. Berarti Kristiani kalau itu bukan agama kita. Aduh. Menuruti karena menuruti agamanya haram. Pun kalau menuruti karena kada tahu, kada apa-apa. Cuman jangan mengumpati buhannya. Nah, kembali sujud. Pasal idza sujud tilawah istahabba ayyaqula fi sujudihi ma dzakarnahu fi sujudi salati istahabbu ayyaqula ma Allahumma ij'al hadi 'indaka dhufra wa'zimni biha ajra wa anni biha wizra taqabbalha minni kama taqabbalha min Daud alaihi salam. Adapun sujud tilawah itu sujud sejadah. Ya, sujud itu banyak, ada 3. Sujud tilawah, kemudian sujud syukur dan sujud sahwi. Itu jenis sujud yang di luar daripada sujudnya sholat. Adapun sujud tilawah ini kita laksanakan kadang di dalam sholat, kadang di luar sholat. Kalau di luar sholat, pian membaca Quran, ada gambar sejadah, ada bergaris bawah ayatnya tadi. Nah, maka ketika tuntung ayatnya langsung pian sujud. Bacaannya apa? Bacaannya sama dengan sujud sejadah. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi. Ai guru ulun jarang membaca sujud sejadah tu. Adakah nama lain gantiannya qul huwallahu ahad? Jangan qul huwallahu. Bil palak pang guru jangan juga.
Kalau birabbin nas sudah dipadahi jangan. Bahan apa gantiannya? Muntasbih ganti dengan tasbih juga. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Cukup ai. Mun handap. Babun ma yaqulu fi rafi ra'sih min as-sujudi wa fil julusi baina sajdatain. Bab bacaan apa yang kita baca ketika kita bangkit daripada sujud. Wallahu a'lam. Ada yang tak menang? Silakan. Bahdam. Ipul sama Ipul bertunjul-tunjulan. Jadi intinya ketika kita sujud jamaah rahimakumullah, fokus kita merendah benar. Semakin rendah semakin bagus. Perasaan kita nih. Nggih. Semakin rendah, keluarkan perasaan merendah itu dahulu, hanya berpinta lawan Allah. Lah, jangan hanya merasa sujud karena wajib aja sudah betungging aja sidin. Aimun kita merasa sujud adalah betungging, harus jadi betunggingan biar. Nang tampak tuh murid aja. Tapi kalau kita fokus kepada jabhah itu dahi kita yang kita rendahkan benar. Rasulullah pernah bersabda, man tawadda'a lillah rafa'allah. Barang siapa yang lebih dominan merendahkan dirinya, merendahkan hatinya karena Allah, maka Allah akan angkat. Bila sudah diangkat Allah, parak dapian aqrabul abdu apa tadi? Hamba kondisi yang paling parak hamba kepada Tuhannya adalah inda sujud, ketika sujud. Maka saat itulah pian bacaan. Jadi perasaan hati ketika sholat itu diatur-aturlah sedikit. Ketika ruku merendahkan diri daripada yang lainnya. Sehormat-hormatnya gitu nah. Waktu sujud rasakan serendah-rendahnya hati kita tadi. Jangan sujud nang gitu aja nang empat betunggingan aja. Betunggingan marah. Jangan juga atur perasaan pian, karena jamaah rahimakumullah itulah yang akan membantu khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sujud syukur kan bukan sering dalam bahaya atau mendapat wajib bersyukur. Apakah spontan apakah harus dulu atau boleh langsung bersujud? Sambil dalam bahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur bil khusus, sujud syukur. Apakah ia diminta dalam sujud syukur itu dalam keadaan suci? Ya, kalau dalam keadaan suci. Umumnya ittifaq ulama sujud syukur merupakan sujud ibadah yang dimana kita berparak lawan Allah Subhanahu wa taala dan lebih kepada mensyukuri nikmat dengan bertakarub kepadanya, bukan sekedar ucapan terima kasih hanya dengan syahwat, kehimungan syahwat lalu sujud syukur gitu. Kada tahu lagi di mana tempat sujud, kada tahu lagi aurat waktu sujud. Ya kalau bukan itu yang diminta. Bukan yang itu diminta. Ketika kita sujud syukurlah kepada Allah, hanya lebih kita merendahkan diri kita dan mengungkapkan terima kasih kita dengan mendekatkan kepada Allah Azza, mendekatkan hati kepada Allah. Untuk bertakarrub mau kada mau harus bersih daripada janabah.
bersih daripada hadas, yaitu dengan berwudu. Pun aturannya memang okay. Kada sesuka hati kada hadap-hadaplah hadap kiblat. Cuman kalau pemain bola itu biasanya awal-awal itu pian pemain itu bertakun arah kiblat mana dahulu. Nggih. Arah gawang mana. Betul hanya ruannya. Kemungkinan ke husnuzan. Jadi mereka sujud kada sembarang sujud. Dan ingat jamaah rahimakumullah, dalam mazhab Syafi'i dan juga Imam Nawawi rahimahullah mengingatkan sujud syukur itu hanya dilakukan ketika mendapatkan nikmat yang besar benar, nang jarang. Okay. Atau misal terlepas dari musibah nang ganal benar juga, musibah nang jarang, maka sujud syukur. Bukan seperti sujud syukur nang mensyukuri nikmat Allah saban hari lalu sujud syukur saban hari itu haram. Tak tahu kalau ternyata haram. Belum ingat pajah dulu di Masjid Nur itu hampir tuntung sembahyangan tuh bos-bos ganalnya sujud syukur. Bos-bosnya tuh sujud syukur. Tinggi. Dulu ini dari mana sih ini? Supaya jangan hilang harta ada juga. Tiap kopitnya berkurang juga. Bayar hutang supaya hutang lakas terbayar bisa juga. Sujud syukur itu nyakan bujur aja pang la in syakartum la azidannakum, apabila kau bersyukur maka nikmatku tambahi. Tapi yang dimaksud bukan sujud syukur itu. Imam Syafi'i, Abu Hanifah cocok nih sama pemikirannya. Sujud syukur haram untuk dilakukan saban hari, hanya pada waktu-waktu yang tertentu saja. Waktu-waktu tertentu dengan cara-cara yang patut juga tadi, nutup aurat, hadap kiblat. Walaupun ada juga dalam mazhab lain, ulama lain yang sujud syukur itu spontan, kada perlu hadap kiblat, kada perlu nutup aurat, kada perlu hadas suci daripada hadas besar hadas kecil. Ya khair tu mereka, tapi kita dalam mazhab Syafi'i rahimahullah yang terkenal dengan ihtiyat. Ihtiyat itu hati-hati, karena ini merupakan ibadah. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi merupakan sujud ibadah yang mana memiliki tata cara dan aturan sendiri yang membedakan sujud biasa, tunggingan biasa dengan sujud ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah, ada pulang. Pak Haji entang belakangnya. Apapun. Sujud sahwi. Sujud sahwi jamaah rahimakumullah itu dilakukan pada satu rukun terakhir di rukun sebelum salam. Rukun terakhir salam kelah. Rukun terakhir salam. Jadi kita melaksanakan sujud sahwi ini sebelum salam, berarti limbah tahiyat. Nah tahiyat pian misalnya sembahyang zuhur menyorangan, lalu pian bingung rakaat berapa aku nih. Bu keasikan mengatakan gangan mengganang bumbu tadi sudah terpapai uyah ka belum? Sudah uyah ka belum tadi gangan? Sudah uyah ka belum tadi gangan? Ya kalah. Rahat sembahyang mengatakan, lalu camu ini aku rakaat kedua kah, rakaat ketiga kah, rakaat ketiga kah, rakaat keempat kah, ini rakaat keempat kah, rakaat kelima kah, mana ada rakaat kelima. Rakaatnya itu jamaah rahimakumullah mun bimbang maka ambil jumlah yang paling sedikit, nang belum digawi lah.
Rakaat ketiga kah kedua kah? Anggap rakaat kedua. Rakaat empat kah? Rakaat ketiga kah? Ambil rakaat ketiga. Ambil yang paling sedikit aja dahulu. Lalu tuntung itu lah pas tahiyat akhir. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh. Tahiyat akhirnya etikanya, duduknya itu duduk tahiyat awal, bacaannya duduk tahiyat akhir. Nah, duduknya itu tahiyat awal, bacaannya tahiyat akhir. Lalu sampai selesai innaka hamidum majid. Lalu kita sujud sahwi 2 kali sujud. Sujud pertama baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang takkan tidur, yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. 3 kali dibaca. Standarnya minimal sekali. Duduk di antara 2 sujud. Bacaannya apa bul? Bacaan duduk di antara 2 sujud mungkin hendak babacaan. Kalau ulun biasanya kada, karena sangat bercepat. Allahu Akbar. Wafirli warhamni juhud wafa'al. Boleh dibaca. Allahu Akbar, sujud sahwi yang kedua. Subhana man la yanamu wa la yasfu. 3 kali. Hanya Allahu Akbar. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu sujud sahwi. Anu guruai sujud sahwi ini, maaflah ulun ini sudah tuha. Sudah rakaat kada ingat, sujud sahwi pun kada ingat ulun. Rakaatnya kada ingat dah. Jadi dalam sembahyang tadi ayat sujud sahwi sedikit. Sekalinya pas Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Isidin kada ingat pulang sujud sahwi. Double kada ingatnya, 2 kali kada ingatnya. Lalu kayak apa ulun menutupinya? Sujud sahwi limbah salam tadi. Sujud sahwinya limbah salam, tuntung salam. Asal tidak terpotong dengan ucapan-ucapan duniawi yang panjang. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Jepian tadi dalam hati tadi ada sujud sahwi, langsung sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la. Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar, sujud pulang. Subhana man la yanamu wa la. 3 kali Allahu Akbar. Sudah. Pakai salam lah guru. Tidak bersalam lagi, apa pulang disalami. Sembahyang, di luar sembahyang sudah. Kalau sudah bersalam. Tapi guru ulun bersalam kada sengaja, itu kan kebiasaan pian. Tapi kalau hukum asasnya, dasarnya kan usah bersalam. Karena apa? Sudah di luar daripada sembahyang. Nah, itu pula. Untuk menghindari sujud sahwi ini biasanya jumlah rakaat lah. Jumlah rakaat. Ini ulun. Kalau ulun untuk mengingatkan jumlah rakaat itu ulun eksperimen dulu bertahun-tahun. Kayak apa caranya nih supaya ingat rakaatnya. Supan jadi imam kada ingat jumlah rakaat. Sawat makmum terucap subhanallah ya mafian. Terkibar semangat imam tu. Coba kan pian jadi imam, walau ucapkan subhanallah di belakang, subhanallah jalan, biar pian bujur gentar hati pian. Okay. Jadi kayak apa supaya cara kita ingat dengan jumlah rakaat? Kalau ulun, ini orang beda-beda. Kalau ulun itu
mengucap takbir ketika ruku itu bedakan. Ruku itu bedakan. Rakaat pertama, kedua itu biasanya rukunya dengan suara intonasi rendah. Allahu Akbar. Itu udah rakaat pertama, rakaat kedua. Tapi kalau rakaat ketiga, keempat, rukunya ulun baca dengan nada intonasi yang tinggi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beda dengan Allahu Akbar itu 1-2, tapi Allahu Akbar itu 2-3. Biasanya kalau ulun bacaannya itu ulun bedakan supaya apa? Supaya ingat kan arai. Kadang-kadang maklum lah kita manusia hayal kesana kamari diingatakan anu guruai ulun ni kada ingatnya malah 2 kali. Tadi nang rakaat kedua ulun bingung rakaat 2 kah 3 kah. Ai sudah hai. Nggih. Tuntung limbah rakaat selanjutnya bingung pulang rakaat keempat kah rakaat ketiga kah. Jadi total sembahyang ulun jar kawan itu 5 rakaat. Karena 2 kali lupa apakah 2 kali sujud sahwi. Jadi 4 kali sujud janganlah 2 kada. Semuanya cukup 2 kali sujud. Dan lupanya itu jamaah rahimakumullah mesti tidak lama dari mengucap subhanallah. Bila pian sembahyang kada ingat pian tadi rakaat 2 ke 3 rakaat 2 aja pian yakin setumat aja lupanya maka tidak perlu sujud sahwi. Kada usah sujud sahwi. Atau juga dari takbiratul ihram sembahyang japian sampai assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Jadi jarbini wabahnya pian sembahyang napa sorangan di kamar nih. Kusmeng Isa aja sedin. Nggih, yang masuk Isa sudah. Jadi ujian nang bini maulah Isa 3 rakaat. Mun sembahyang Isa 4 rakaat abahnya ay. Ujar nang laki, aku sembahyang 4 rakaat. Dak je bini pian 3 rakaat. Nah, maka pada saat itu ketika kita dari takbiratul ihram sampai salam rasa yakin kita 4 rakaat maka pada perlu sujud sahwi. Alhamdulillah. Beda kalau ada keraguan di dalam sholat, ada ragu-ragu ini 3 kah 4 kah. Lalu pian asa yakin 3, asa yakin sudah 4 padahal 3. Salam pian bini memadahkan pian hanya 3 maka langsung berdiri takbir pulang sambung Allahu Akbar. Takbir intiqal namanya, bukan takbir ihram lagi. Langsung sambung rakaat nang keempat nang belum kita gawi. Karena apabila sudah tahiyat akhir langsung selesai tahiyat akhir langsung pian sujud sahwi 2 kali sujud dan tutup lagi dengan salam. Itu dah jelas saya lah. Kenapa Pak? Karena itu bukan duniawi. Panderan duniawi itu jamaah rahimakumullah yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Misalnya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Umumnya itu nang di luar paket apa? Misalnya ini makan zuhur siangnya apa iwaknya itu kan sudah memutus. Maka lazim i'adah awal dimulai digawi dari nol ulang. Jelasinlah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina bihudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridhaka wa la tuwallina
إلا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارزقنا إخلاصا في طلب العلم ونشره وفي جميع الطاعات والعبادة اللهم يسر لنا والحاضرين زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة بجاه حبيبنا رسول الله نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم يا